Dasar pemberitaan firman adalah Efesus pasal 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Nah, hari ini saya secara khusus memaparkan dari Efesus pasal 2 ayat 3. Hidup dalam hawa nafsu. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya. Nah, saudara sekalian, daging di sini apa maksudnya? Daging di sini bukan daging jasmani kita, bukan. Tubuh kita ini tidak jahat, saudara. Yang jahat itu adalah sumber kejahatan di dalamnya. Keinginan daging itu adalah keinginan berdosa, keinginan melawan Tuhan, keinginan menyimpang dari kehendak Tuhan. Itu daging, saudara sekalian. Jadi di dalam ayat ini Paulus katakan, inilah keadaan saudara dan saya. Tanpa Yesus, tanpa keselamatan dari Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengalami kerusakan total. Nah, saudara, pernah seorang penginjil bikin satu khotbah, mengapa anjing berlaku seperti anjing? Ya. Nah, saudara sekalian, mengapa anjing disebut anjing? Kalau seekor anjing, suaranya meong, meong atau embe gitu, kita tidak sebut anjing kan? Kalau anjing itu berarti dia menggonggong, oh ini anjing ini. Jadi anjing disebut anjing karena punya sifat anjing. Kucing disebut kucing karena punya sifat kucing. Kambing disebut kambing karena punya sifat kambing. Manusia disebut berdosa karena sifatnya berdosa, suka dosa. Dan terakhir saudara sekalian, bagaimana hidup manusia yang rusak total itu? Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan demikian. Ya. Di dalam ayat yang ke-3b dikatakan demikian. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, kita melihat gambaran ini. Mati karena dosa, ikut jalan berdosa, taat pada iblis dan roh-roh jahat, hidup dalam hawa nafsu, paling merosot nasibnya terakhir dalam murka Allah. Saudara, murka Allah itu karena apa, saudara? Karena Allah suci, Allah adil. Karena itu dia harus menghukum setiap dosa. Di dalam perjanjian lama, saudara, ada 500 kali dicatat murka Allah, murka Allah. Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang Kristen. Dianggap Allah cuma penuh kasih, tapi di mana kesuciannya ditiadakan. Di mana keadilannya dihilangkan. Allah itu adalah Allah yang murka atas dosa. Maka dia harus menghukum manusia berdosa. Saudara, ada satu legenda Yunani. Dikisahkan pada waktu belum ada api. Ya, ini legenda ini bisa menjadi ilustrasi membandingkan dengan murka Allah. Ya. Nah, pada waktu tidak ada api di dunia ini, ada dewa Prometheus. Prometheus ini baik kepada manusia. Dia memberi api kepada manusia. Sehingga manusia bisa punya api untuk memasak dan menggunakan bagi hal-hal yang lain. Tetapi akhirnya saudara, Zeus marah, kepala dewa. Akhirnya Prometheus ini ditangkap, diikat di lautan Adriatik. Nah, ketika diikat di sana sebagai hukuman, maka siang hari dia kepanasan, malam hari dia kedinginan. Lalu diutus oleh Zeus burung memakan hati dari Prometheus.
Sudah habis hatinya, tumbuh lagi, dimakan lagi, habis, makan lagi, tumbuh lagi, dimakan lagi, begitu seterusnya. Nah saudara, di dalam dongeng Yunani selalu digambarkan dewa itu marah karena tersinggung. Dewa marah karena kehormatannya, ya, karena gengsinya itu, karena kemauannya. Allah tidak, saudara. Allah itu murka karena dia adil. Dia murka karena dia suci. Nah karena itu saudara sekalian, dari 6 poin ini kita melihat apakah bisa manusia diselamatkan masuk surga? Tidak bisa. Apakah agama bisa membuat orang masuk surga? Tidak bisa. Perbuatan baik, jasa, amal, tidak mungkin. Tidak ada satupun usaha manusia yang bisa membuat dia diterima oleh Tuhan Allah. Tidak ada, saudara. Yang ada cuma apa? Dosa dan penghukuman. Sebab itu saudara sekalian, maka Tuhan Yesus harus datang untuk mengganti hukuman itu, supaya saudara dan saya bisa kembali kepada Tuhan. Itu arti dari salib Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sebagai kesimpulan ya dari khotbah ini, mari kita menyadari, mengakui keberdosaan kita. Saudara, tidak cukup Anda dan saya cuma mengaku, ya Tuhan saya orang berdosa, ya samalah orang lain berbuat dosa, saya juga. Tidak cukup saudara, cuma sebatas kognitif kita, sebatas ucapan bibir kita. Pengakuan dosa kita itu harus bersifat eksistensial. Eksistensial itu berarti apa? Keberadaan kita sebagai satu pribadi. Pengakuan dari hati nurani terdalam. Pengakuan dari hati kita yang jujur di hadapan Tuhan. Itu namanya menyadari, mengakui keberdosaan kita. Ya, dengan kita mengakui keberdosaan kita, maka mari kita menyambut anugerah Allah dengan iman, saudara. Tanpa kita menyadari, mengakui secara serius, secara dari hati, pertobatan, tidak mungkin anugerah Allah diberikan kepada kita. Penebusan tidak akan terjadi. Tuhan tidak mau murahan, saudara. Oh kamu percaya ya? Percaya cuma asal percaya? Tidak. Tuhan mau kita sungguh bertobat, kita sungguh percaya. Bukan setengah bertobat, setengah percaya. Tidak. Sungguh bertobat, sungguh percaya.